Yogyakarta, 2 April 2020. Perkenalkan saya untuk menyaksikan pengalaman supranatural saya yang kedua, 1 jam bertemu Yesus. Saya ambil dari Yohanes 19 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang tua saya adalah keturunan dari keluarga Bangkalan Madura, dan menurut silsilah kami adalah keturunan Raja Bangkalan. Dan ternyata setelah Tuhan menyembuhkan saya dari sakit lumpuh saya dan pertobatan saya, benar-benar saya menjadi anak raja, yaitu Tuhan Yesus. Setelah saya mengalami suatu mukjizat disembuhkan dari kelumpuhan saya benar-benar di-training oleh senior-senior saya untuk melayani, baik di dalam evangelism, dan juga untuk pelayanan pelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan Tuhan memang memberikan pada saat itu karunia-karunia itu pada saya. Dan di tengah pelayanan saya di kampus, dan saat itu saya masih tingkat 3 dan hampir menyelesaikan sarjana muda saya merasakan suatu beban yang sangat berat dari dalam keluarga sendiri, dan pada saat itu saya sudah merasa tidak kuat, dan saya teriak sama Tuhan bahwa karena saya sudah melayani, saya pikir seperti itu, saya teriak Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi dan saya ingin ikut Engkau, karena saya sudah tahu bahwa mengikuti Engkau itu sungguh luar biasa, dan kalau saya pun mati, pasti saya mati ikut Engkau ke surga. Kemudian saya teriak pada Dia, bawa saya, jiwa saya, tubuh saya saat ini Tuhan. Dan saat itu saya sendiri di kamar, saya sudah lelah untuk teriak sama Tuhan Yesus, dan saya terbaring. Pada saat terakhir saya berteriak, Tuhan angkat saya supaya saya ikut Engkau ke surga. Tiba-tiba pada saat saya terbaring di tempat tidur itu, roh saya melayang keluar dari tubuh saya, dan saya melihat badan saya tidur tanpa bergerak. Dan hari itu masih siang hari. Dan pada saat roh saya meninggalkan tubuh saya dibawa ke satu tempat yang indah sekali, di mana saya melihat ada pintu gerbang yang sangat besar sekali dengan taman yang indah dan lonceng-lonceng bunga-bunga, dan saya melihat begitu banyak malaikat-malaikat Tuhan di sekitarnya. Tapi pintu gerbang itu masih tutup, masih digembok, tidak terbuka. Dan di sebelah pintu gerbang itu ada satu jalan yang agak kecil, dan itu justru terbuka pintu gerbangnya. Dan pada saat saya melihat pintu gerbang itu, yang besar maupun yang kecil, ada satu lagu yang indah sekali, dan ada musik dan bunyi lonceng yang begitu indah sekali. Seolah-olah bahwa musik itu menyambut satu jiwa yang sudah menyerahkan tubuh dan jiwanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saya terbaring di satu batu pualam yang tingginya kurang lebih 1 meter, dan seperti tempat persembahan zaman dahulu untuk korban persembahan bakaran. Dan itu indah sekali dan dingin marmer itu. Tanaman yang indah, suasana yang indah, tidak pernah kita jumpai di muka bumi ini. Tapi tiba-tiba dari jalan kecil itu ada satu sinar yang terang sekali muncul. Dan awalnya saya tidak bisa melihat karena sinar terang itu yang menutupi. Dan semakin dekat, tiba-tiba berdirilah dekat saya sambil memegang tangan saya dan mengangkat untuk saya duduk setengah duduk di atas marmer itu. Dan disitulah saya melihat dengan sangat jelas secara roh, benar-benar persis seperti saya lihat di gambar-gambar. Itu adalah Yesus. Hanya rambutnya berwarna emas dan jubahnya putih, yang sangat putih, yang bersinar dengan luar biasa. Disitulah pertama kali saya melihat Yesus dalam keutuhannya. Dan sambil memegang dengan lembut tangan saya, Dia katakan, Lea, belum saatnya kamu di sini. Belum saatnya kamu mati. Banyak tugas yang masih harus kamu selesaikan untuk melayani orang-orang dari segala latar belakang agama. Dan Dia katakan,
satu persatu agama itu, karena baik yang sakit, baik yang pelepasan, mereka dari latar agama apapun juga, latar level orang apapun juga, kamu harus layani mereka. Dan dia katakan, aku kirim kamu untuk mereka semua. Dengan jelas dia menyebutkan satu persatu agama yang ada. Dan lakukan itu untuk aku. Lalu saya menjawab, baiklah Tuhan, kalau memang kau menyuruh saya. Tapi Tuhan, ada permintaan dari saya. Kalau sudah waktunya saya dipanggil, beritahu saya ya Tuhan. Kapan kau mau ambil saya? Dan dia menjawab, tentu Lea, akan saya beritahu karena aku mengasihimu. Sekarang kembalilah ke dalam tubuhmu. Kemudian menyuruh saya melihat tubuh saya yang masih terbaring di tempat tidur. Dan saya masih melihat, saya lihat ke bawah. Saya melihat tubuh saya tidak berkutik, tidak bergerak. Karena rohnya sudah terangkat. Saya melihat dalam keadaan tidur tanpa roh di dalamnya. Dengan lembut Yesus menyuruh saya kembali. Dan dia melepaskan tangan saya. Dan saya tidak pernah melupakan sampai hari ini. Nyatanya sampai hari ini dengan proses yang luar biasa, Tuhan memanggil sesuai dengan yang dia katakan. Dia memilih saya. Bukan saya memilih Tuhan Yesus, tapi Yesus memilih saya untuk menjadi anaknya, dan itu luar biasa. Dalam proses yang jatuh bangun dalam melayani, Tuhan tetap merangkul saya dengan kasih-Nya. Oleh karena itu, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti saya harus lumpuh dahulu, baru kita datang sama Tuhan. Tapi marilah pada saat kita dalam keadaan sehat, marilah kita mencari Yesus yang luar biasa yang menyelamatkan kita. Karena Tuhan bilang, akulah yang memilih kamu. Yesus yang sudah memilih kita dari sejak kita dalam kandungan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian ini dan memanggil mereka sesuai dengan kehendak-Mu dan membuka pintu-pintu berkat dan menyembuhkan yang sakit. Saya berdoa untuk bangsa dan negara kami agar Engkau melindungi para pemimpin negara ini dan memberkati mereka dalam tugas. Memberkati hamba-hamba Tuhan dan evangelis, murid-murid, guru, gembala sidang gereja manapun juga, dan para pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan di seluruh pelosok dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Amin.